Hi, welcome to the bank. How may I help you today? Oh my god, I just had a brain fart, ha ha ha. I would like to make a deposit. Okay, would you like it to go into your checking or savings account? What's the difference? Well, ma'am, most clients have both a checking and savings account. The checking is used for purchasing and paying bills, and the savings is used to save some money on the side. So would you like it in the checking or savings? Oh, okay. Could you repeat that? Dear God, just give me your fucking debit card and I'll figure it out myself. The interest rate on our savings accounts is shit anyways, so I'll put it in your damn checking. Thanks. Apabila setiap penerimaan uang disetor ke bank dan setiap pengeluaran uang menggunakan cek, maka catatan saldo kas perusahaan dapat dibandingkan dengan catatan saldo kas di bank. Rekening koran diterima oleh perusahaan setiap akhir bulan dan akan direkonsiliasikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Biasanya, terdapat perbedaan antara catatan saldo kas menurut perusahaan dengan catatan saldo kas menurut bank. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan catatan saldo kas di perusahaan berbeda dengan catatan saldo kas di bank adalah Satu, faktor waktu. Perbedaan waktu pencatatan antara pihak bank dengan pihak perusahaan. Yang termasuk dalam faktor waktu antara lain: A. Bank telah mencatat, namun perusahaan belum. Di antaranya, nota inkaso adalah penerimaan piutang yang telah berhasil ditagihkan oleh bank. Biaya inkaso adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan atas penagihan piutang. Jasa giro adalah pendapatan bunga yang telah diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan. Biaya administrasi bank adalah biaya yang dibebankan kepada perusahaan atas jasa yang diberikan oleh bank. apabila setiap penerimaan uang disetor ke bank dan setiap pengeluaran uang menggunakan cek, maka catatan saldo kas perusahaan dapat dibandingkan dengan catatan saldo kas di bank. Rekening koran diterima oleh perusahaan setiap akhir bulan dan akan direkonsiliasikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Biasanya, terdapat perbedaan antara catatan saldo kas menurut perusahaan dengan catatan saldo kas menurut bank. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan catatan saldo kas di perusahaan berbeda dengan catatan saldo kas di bank adalah Satu, faktor waktu. Perbedaan waktu pencatatan antara pihak bank dengan pihak perusahaan. Yang termasuk dalam faktor waktu antara lain: A. Bank telah mencatat,
namun perusahaan belum. Di antaranya, nota inkaso adalah penerimaan piutang yang telah berhasil ditagihkan oleh bank. Biaya inkaso adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan atas penagihan piutang. Jasa giro adalah pendapatan bunga yang telah diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan. Biaya administrasi bank adalah biaya yang dibebankan kepada perusahaan atas jasa yang diberikan oleh bank. B. Perusahaan telah mencatat, namun bank belum. Di antaranya, deposit in transit atau setoran dalam proses adalah setoran perusahaan yang belum diterima oleh bank pada saat rekening koran sudah ditutup. Uang tunai yang tidak disetor ke bank adalah uang yang diterima perusahaan secara tunai yang tidak disetor ke bank. Outstanding check atau cek dalam peredaran adalah cek yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran kepada pihak lain. Tetapi, sampai dengan saat penutupan rekening koran, cek yang bersangkutan belum dicairkan sehingga belum tercatat dalam rekening koran. Cek kosong atau cek tidak cukup dana adalah cek yang diterima dari debitur dan telah disetorkan ke bank, ditolak oleh bank karena dananya tidak mencukupi. Dua, faktor kekeliruan. Kesalahan pencatatan dapat terjadi di pihak bank atau di pihak perusahaan. Yang termasuk dalam faktor kekeliruan antara lain kekeliruan pencatatan berada di pihak perusahaan, antara lain 1. Pihak perusahaan mencatat terlalu kecil. 2. Pihak perusahaan mencatat terlalu besar. Kekeliruan pencatatan berada di pihak bank, antara lain 1. Pihak bank mencatat terlalu kecil. 2. Pihak bank mencatat terlalu besar. Mari kita coba untuk mengidentifikasi apa yang menyebabkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan bank berbeda pada studi kasus berikut ini. Saldo akhir kas PD Sumber Jaya pada bulan Juli 2014 adalah sebagai berikut. Saldo akhir kas menurut catatan bank sebesar Rp162.967.500. Saldo akhir kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp157.100.000. Jika kita cocokkan, saldo kas menurut catatan bank tidak sama dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Kenapa saldo kas menurut catatan perusahaan berbeda dengan saldo kas menurut catatan bank? Apa yang menyebabkan catatan saldo kas di perusahaan berbeda dengan catatan saldo kas di bank?
Mari kita cari bersama-sama penyebab perbedaan dari catatan perusahaan dan catatan bank berikut ini. Tanggal 4 Juli 2014, perusahaan mencatat penerimaan kas atas pelunasan piutang toko Andika sebesar 5 juta rupiah. Nominal pada transaksi tanggal 4 Juli 2014 tersebut tidak tercatat dalam rekening koran. Kenapa transaksi tanggal 4 Juli tidak tercatat dalam rekening koran? Mari kita lihat catatan bukti setoran yang dibuat oleh perusahaan. Dalam catatan bukti setoran, pada tanggal 4 Juli 2014 tidak tercatat adanya penyetoran. Artinya, uang yang diterima dari pelunasan piutang toko Andika oleh perusahaan tidak disetorkan ke bank. Jadi, penyebab perbedaan yang pertama adalah adanya uang tunai yang tidak disetor ke bank. Tanggal 10 Juli 2014, perusahaan menerima cek nomor CX660223 dari PD Lestari untuk pelunasan piutangnya sebesar 25 juta rupiah. Oleh perusahaan, uang yang terdapat dalam cek tersebut langsung disetorkan ke bank. Nominal pada transaksi tanggal 10 Juli 2014 tersebut tidak tercatat dalam rekening koran. Kenapa transaksi tanggal 10 Juli tidak tercatat dalam rekening koran? Dalam kasus ini, ketika Bendahara PD Sumberjaya ingin mencairkan cek nomor CX660223 senilai 25 juta rupiah yang diterima dari PD Lestari oleh pihak bank, cek tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan saldo yang ada di rekening giro PD Lestari tidak mencukupi, kurang dari 25 juta rupiah. Untuk itu, pihak bank mengembalikan cek tersebut ke PD Sumberjaya. Jadi, penyebab perbedaan yang kedua adalah adanya cek kosong atau cek tidak cukup dana. Tanggal 18 Juli 2014, perusahaan mencatat pengeluaran cek untuk pembayaran hutang kepada PT Putri Utara sebesar 23 juta rupiah. Nominal atas transaksi pengeluaran cek untuk PT Putri Utara tanggal 18 Juli 2014 tidak tercatat dalam rekening koran dikarenakan sampai dengan penutupan rekening koran, PT Putri Utara belum mencairkan cek tersebut. Jadi, penyebab perbedaan yang ketiga adalah adanya outstanding check atau cek dalam peredaran. Tanggal 28 Juli 2014, perusahaan mencatat pengeluaran cek untuk pembelian serba-serbi sebesar Rp21.500.000. Nominal atas transaksi pengeluaran cek untuk pembelian serba-serbi tanggal 28 Juli 2014 tidak tercatat dalam rekening koran. Hal ini dikarenakan sampai dengan penutupan rekening koran tanggal 31 Juli 2014, pemilik toko belum mencairkan cek tersebut.
Jadi, penyebab perbedaan yang keempat adalah adanya outstanding check atau cek dalam peredaran. Tanggal 29 Juli 2014, perusahaan mencatat pengeluaran cek untuk pelunasan utang kepada PD Nusantara sebesar Rp17.500.000. Nominal atas transaksi pengeluaran cek untuk PD Nusantara tanggal 29 Juli 2014 tidak tercatat dalam rekening koran. Hal ini dikarenakan sampai dengan penutupan rekening koran tanggal 31 Juli 2014, PD Nusantara belum mencairkan cek tersebut. Jadi, penyebab perbedaan yang kelima adalah adanya outstanding check atau cek dalam peredaran. Tanggal 30 Juli 2014, bank mencatat piutang yang berhasil ditagihkan dari debitur PD Sumber Jaya sebesar Rp21 juta. Nominal atas piutang perusahaan yang telah berhasil inkaso belum dicatat oleh pihak perusahaan. Hal ini disebabkan sampai akhir periode penutupan buku, pihak bank belum mengkonfirmasi ke perusahaan atas piutang yang berhasil diinkaso. Jadi, penyebab perbedaan yang keenam adalah adanya nota inkaso. Tanggal 30 Juli 2014, bank mencatat biaya inkaso yang dibebankan kepada PD Sumber Jaya sebesar Rp100.000. Nominal atas biaya inkaso yang dibebankan kepada PD Sumber Jaya belum dicatat oleh pihak perusahaan. Hal ini disebabkan sampai akhir periode penutupan buku, pihak bank belum mengkonfirmasi ke perusahaan atas biaya inkaso yang dibebankan. Jadi, penyebab perbedaan yang ketujuh adalah adanya biaya inkaso. Tanggal 31 Juli 2014, bank mencatat jasa giro untuk keuntungan PD Sumber Jaya sebesar Rp587.500. Nominal atas transaksi jasa giro belum dicatat oleh pihak perusahaan. Hal ini disebabkan karena penambahan saldo kas tersebut baru diketahui oleh perusahaan setelah menerima rekening koran dari bank pada akhir bulan setelah pembukuan ditutup. Jadi, penyebab perbedaan yang kedelapan adalah adanya jasa giro. Tanggal 30 Juli 2014, bank mencatat biaya administrasi yang dibebankan kepada PD Sumber Jaya sebesar Rp20.000. Nominal atas biaya administrasi yang dibebankan kepada PD Sumber Jaya belum dicatat oleh pihak perusahaan. Hal ini disebabkan sampai akhir periode penutupan buku, pihak bank belum mengkonfirmasi ke perusahaan atas biaya administrasi yang dibebankan. Jadi, penyebab perbedaan yang kesembilan adalah adanya biaya administrasi. Tanggal 31 Juli 2014, perusahaan mencatat adanya penyetoran uang ke bank secara tunai dengan nomor bukti BS 709 sebesar Rp38 juta.
Setoran tersebut belum diterima oleh bank sampai penutupan rekening koran pada tanggal 31 Juli 2014. Jadi, penyebab perbedaan yang ke-10 adalah adanya deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Tanggal 1 Juli 2014, perusahaan mencatat pengeluaran kas dengan menggunakan cek nomor C001540 sebesar Rp5.800.000 untuk pembayaran beban gaji. Pada tanggal yang sama, bank mencatat sebesar Rp5.300.000 sebagai penarikan uang perusahaan untuk pembayaran beban gaji karyawan PD Sumber Jaya dengan cek nomor C001540. Terdapat perbedaan pencatatan nominal antara perusahaan dan bank. Siapakah yang salah dalam mencatat? Mari kita cocokkan dengan bukti transaksi dan catatan dalam jurnal terkait transaksi tersebut. Terdapat transaksi pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp5.800.000 dengan menggunakan cek nomor C001540. Bukti cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp5.800.000. Dalam jurnal pengeluaran kas, transaksi tersebut dicatat sebesar Rp5.800.000 oleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan pencatatan terjadi di pihak bank. Penarikan cek yang seharusnya dicatat sebesar Rp5.800.000 oleh bank dicatat sebesar Rp5.300.000. Artinya, pengeluaran kas yang dicatat oleh bank terlalu kecil dengan selisih pencatatan sebesar Rp500.000. Jadi, penyebab perbedaan yang ke-11 adalah adanya kekeliruan pencatatan. Bank mencatat terlalu kecil. Tanggal 6 Juli 2014, perusahaan mencatat pengeluaran kas sebesar Rp1 juta sebagai pembayaran utang kepada PD Nusantara. Pada tanggal yang sama, bank mencatat sebesar Rp10 juta sebagai penarikan uang perusahaan untuk pembayaran utang kepada PD Nusantara. Terdapat perbedaan pencatatan nominal antara perusahaan dan bank. Siapakah yang salah dalam mencatat? Mari kita cocokkan dengan bukti transaksi dan catatan dalam jurnal terkait transaksi tersebut. Terdapat transaksi pengeluaran kas sebesar Rp10 juta dengan menggunakan cek nomor C001542. Bukti cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran utang pada PD Nusantara sebesar Rp10 juta. Transaksi pengeluaran kas tersebut dicatat sebesar Rp1 juta oleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan pencatatan terjadi di pihak perusahaan.
pengeluaran kas yang seharusnya dicatat sebesar 10 juta rupiah oleh perusahaan dicatat sebagai pengurangan kas sebesar 1 juta rupiah. Artinya, pengeluaran kas yang dicatat oleh perusahaan terlalu kecil dengan selisih pencatatan sebesar 9 juta rupiah. Jadi, penyebab perbedaan yang ke-12 adalah adanya kekeliruan pencatatan. Perusahaan mencatat terlalu kecil. Tanggal 11 Juli 2014, perusahaan mencatat sebesar 18.500.000 rupiah dari transaksi penjualan tunai. Pada tanggal yang sama, bank mencatat sebesar 18.400.000 rupiah sebagai setoran tunai perusahaan. Terdapat perbedaan pencatatan nominal antara perusahaan dan bank. Siapakah yang salah dalam mencatat? Mari kita cocokkan dengan bukti transaksi dan catatan dalam jurnal terkait transaksi tersebut. Pada tanggal 11 Juli 2014, terdapat transaksi penjualan tunai senilai 18.400.000 rupiah. Transaksi penjualan tunai tersebut oleh perusahaan dicatat sebagai penambahan kas sebesar 18.500.000 rupiah. Menurut catatan bukti setoran, tanggal 11 Juli perusahaan menyetorkan uang ke bank sebesar 18.400.000 rupiah secara tunai. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan pencatatan terjadi di pihak perusahaan. Penerimaan kas yang seharusnya dicatat sebesar 18.400.000 rupiah oleh perusahaan dicatat sebagai penambahan kas sebesar 18.500.000 rupiah. Artinya, penerimaan kas yang dicatat oleh perusahaan terlalu besar dengan selisih pencatatan sebesar 100.000 rupiah. Jadi penyebab perbedaan yang ke-13 adalah adanya kekeliruan pencatatan. Perusahaan mencatat terlalu besar. Tanggal 15 Juli 2014, perusahaan mencatat pengeluaran kas dengan menggunakan cek nomor C001544 sebesar 8 juta rupiah untuk pembelian serba-serbi. Pada tanggal yang sama, bank mencatat sebesar 9 juta rupiah sebagai penarikan uang perusahaan untuk pembelian serba-serbi. Terdapat perbedaan pencatatan nominal antara perusahaan dan bank. Siapakah yang salah dalam mencatat? Mari kita cocokkan dengan bukti transaksi dan catatan dalam jurnal terkait transaksi tersebut. Terdapat transaksi pengeluaran kas sebesar 8 juta rupiah dengan menggunakan cek nomor C001544. Bukti cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian serba-serbi sebesar 8 juta rupiah. Dalam jurnal pengeluaran kas, transaksi tersebut oleh perusahaan dicatat sebesar 8 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan pencatatan terjadi di pihak bank. Pengeluaran kas yang seharusnya dicatat sebesar 8 juta rupiah oleh bank dicatat sebagai penarikan dana perusahaan sebesar 9 juta rupiah. Artinya, pengeluaran kas yang dicatat oleh bank terlalu besar dengan selisih pencatatan sebesar 1 juta rupiah.
Jadi, penyebab perbedaan yang ke-14 adalah adanya kekeliruan pencatatan. Bank mencatat terlalu besar. Itulah yang menyebabkan catatan saldo kas PD Sumber Jaya berbeda dengan catatan saldo kas di bank.